Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Good morning, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi Kak Ratna. Ya, senang ya hari ini kita semua ditemani Kak Yohana ini untuk bersama-sama kita sekolah minggu dengan penuh sukacita ya Kak ya. Iya tentunya Kak. Iya, adik-adik sudah siap untuk kita beribadah hari ini? Sudah mandi semua ya? Oke, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan juga teman-teman semua. Saya sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita merasa sukacita ya adik-adik karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia senantiasa menjaga kita dan mengenal setiap nama-nama kita. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Ketika Tuhan memanggil nama kita, kita mengatakan apa? Ya, ya Tuhan, saya sudah siap gitu ya. Seperti adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Iya Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah bisa mempersiapkan Alkitab dulu supaya kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu kasih. Ya, kasih Bapa yang sungguh besar terhadap kita anak-anaknya. Tuhan telah menebus kita semua. Saat
berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan menyangkapku. Kau beri cobaan indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Saat ku berdoa, ku teringat kasih-Mu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri cobaan indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri cobaan indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan belum hari ini? Kalau yang sudah siap berarti sudah disiapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kakak pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali untuk belajar firman-Mu, untuk mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa duduk tenang dan mendengar cerita firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, untuk adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik buka Alkitabnya di kitab Perjanjian Baru ya, ada di kitab Lukas pasal 15. Nah, kita akan membacanya dari ayat 11 sampai 14 terlebih dahulu. Kakak pimpin ya, kita mau berdoa. Kita akan membaca Alkitabnya. Nah, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi, si anak bungsu ini meminta kekayaan atau minta warisan dari bapaknya ya adik-adik, supaya dia bisa
pergi. Nah, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia meninggalkan bapaknya, lalu dia hidup bersenang-senang, berfoya-foya. Dia pergi jauh ke negeri lain ya adik-adik, dia meninggalkan bapaknya, lalu di sana dia dikatakan hidup berfoya-foya, dia menghabiskan seluruh hartanya untuk bersenang-senang. Nah, sampai akhirnya di ayat yang ke-14 itu, setelah semuanya habis, ternyata di negeri di mana dia datang itu terjadi bencana kelaparan adik-adik. Nah, lalu ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi setelah anak bungsu ini menghabiskan seluruh harta kekayaan bapaknya itu, dia sedang dalam penderitaan adik-adik. Dia di negeri itu, dia menderita kelaparan, dia tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia bekerja menjadi seorang upahan yang menjaga kawanan babi di ladang. Nah, dia itu sangat kelaparan adik-adik, karena dia sudah tidak punya uang lagi, dia sudah tidak punya apa-apa. Bahkan dia mau makan makanan babi aja tidak ada yang memberikan kepadanya. Lalu anak ini merasa menyesal adik-adik. Dia merasa berdosa sekali kepada bapaknya. Lalu dia teringat bahwa di rumah bapaknya itu kan kaya. Di rumah bapaknya itu memiliki banyak orang-orang, banyak memiliki budak, banyak upahan ya adik-adik, orang yang bekerja kepada bapaknya. Sedangkan dia sendiri di negeri orang, dia mengalami kesusahan, dia pun menjadi orang upahan di negeri asing. Bahkan untuk makan saja dia kesusahan. Lalu di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ayat yang 20a ya. Jadi anak ini memutuskan setelah dia mengalami berbagai masalah, setelah dia kehabisan segala yang dia punya, dia memutuskan untuk kembali ke bapaknya yang tadi dia tinggalkan ya adik-adik. Dia memutuskan kembali kepada bapaknya, dan dia tidak berharap untuk diangkat menjadi anak lagi karena dia sudah melakukan kesalahan pada bapaknya, yaitu dia sudah meminta haknya semua, dia sudah meninggalkan bapaknya, bahkan dia sudah hidup berfoya-foya. Jadi dia merasa berdosa kepada bapaknya, juga berdosa kepada surga. Akhirnya dia memutuskan kembali, tapi dia tidak terlalu berharap banyak, bahkan dia cuma ingin menjadi orang upahan bapaknya saja supaya dia bisa hidup. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bapaknya itu sangat mengasihi dia. Di ayat 20 yang B, ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi waktu si bungsu ini dalam perjalanan mau pulang, dari kejauhan ayahnya sudah melihat bahwa anaknya yang bungsu, anaknya yang hilang telah kembali. Bahkan apakah bapaknya marah sama dia? Tidak adik-adik, dikatakan bahwa bapaknya menjemput dia, bapaknya sangat bersuka cita, bahkan bapaknya ini merangkul dan mencium anak bungsunya ini karena dia sangat bersuka cita bahwa si bungsu sudah kembali adik-adik. Bahkan di ayat 20, anak itu pun disambut sama bapaknya. Ayat yang 20 dan seterusnya dikatakan bahwa dia diberikan jubah yang bagus, disuruh menyiapkan jubah, dia diberikan cincin, bahkan dikatakan bahwa dikasih sepatu, dipakaikan sepatu. Dan bapaknya ini juga menyuruh orang-orang yang ada di rumahnya, yang bekerja di rumahnya itu untuk menyembelih lembu yang tambun adik-adik. Untuk apa? Untuk dimasak dan mereka akan mengadakan pesta. Nah, jadi begitu saking senangnya ya bapak ini bahwa anak bungsunya telah kembali, dia menyambutnya dengan luar biasa. Bahkan dia menyiapkan makanan yang enak untuk mengadakan pesta di rumahnya. Pesta karena dia sangat bersuka cita anaknya yang telah hilang, anaknya yang telah pergi sudah kembali. Dikatakan di ayat yang ke-25, ayat yang 24 ya adik-adik. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi bapaknya ini sangat bersuka cita karena anaknya yang telah pergi, anaknya yang telah hilang itu telah kembali lagi ke rumahnya, adik-adik. Nah, kira-kira dari perumpamaan ini apa ya adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab kita hari ini, bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan seperti anak bungsu ini, dia akan menderita, dia akan hidup sengsara ya adik-adik. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki kebahagiaan, kedamaian bersama Bapa. Dan yang kedua yang pelajaran kita ambil dari anak bungsu ini, bahwa kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita jangan malu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan ya. Kita bertobat, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, tetapi berbalik pada Tuhan dan taat kepadanya. Dan berkatnya adalah bahwa kita bersyukur ya, karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Sama seperti anak bungsu ini, saat kita melakukan satu kesalahan, kita berdosa kepada Bapa, saat kita meminta ampun kepadanya, Bapa pun akan mengasihi dan mengampuni kita. Bahkan Tuhan senantiasa melupakan segala dosa dan kesalahan kita. Seperti cerita kita hari ini, bahwa si bungsu ini disambut dengan begitu luar biasa oleh bapaknya di surga. Bahkan dia diangkat, dia tetap dianggap sebagai anaknya ya, bukan menjadi orang upahan. Padahal tadi anaknya itu tidak berharap untuk diangkat anak lagi, karena dia sudah melakukan kesalahan. Bahkan dia sudah membuat hati bapaknya bersedih karena dia sudah meninggalkan dia sudah menghabiskan segala harta milik kepunyaannya. Jadi kita bersyukur ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan bahkan Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita, siapapun kita. Jadi kalau ada satu orang yang bertobat, berbalik kepada jalan yang benar di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa malaikat Tuhan bersorak-sorai. Nah, sama seperti ayat hafalan kita ya hari ini. Ayat hafalan. Adik-adik buka di ayat hafalan kita, masih di kitab Perjanjian Baru ya, kitab di Lukas pasal 15 ayat yang ke-7a. Mari kita baca bersama-sama ya untuk ayat hafalan kita. Nanti setelahnya kita hafalin bareng-bareng. Ayat 15, Lukas pasal 15 ayat 7a. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi dikatakan bahwa di saat salah satu orang di antara kita yang bertobat, yang berbalik pada Tuhan, dikatakan ada malaikat yang di surga semuanya bersukacita ya adik-adik, semuanya berpesta, semuanya bergembira karena ada satu orang yang bertobat dan diselamatkan. Jadi buat kita semua ya, kita bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan senantiasa akan mengampuni kita. Tetapi bukan berarti kita akan tetap hidup di dalam dosa ya adik-adik. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Nah, itu cerita kita hari ini. Buat adik-adik yang ingin bertanya sesuatu tentang Alkitab atau apapun, adik-adik bisa mengirimkan videonya ya, nanti dikirimkan ke Kak Retno, nanti bisa dijawab pertanyaannya ya. Dah ya adik-adik, cerita kita hari ini, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia. Jadi kita berdoa, dirukan kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang penuh belas kasihan pada kami, sehingga Tuhan senantiasa mengampuni kami, mengasihi kami, bahkan Engkau telah membawa kami pada kasih setia-Mu yang ajaib, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami kiranya belajar untuk senantiasa tetap taat pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk
teman-teman kami semua, baik yang ada di rumah, adik-adik, teman-teman kami semua yang masih beribadah di rumah, kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap setia di dalam ibadah sekolah minggu, tetap setia di dalam doa, tetap setia di dalam belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan setiap adik-adik kami agar senantiasa Engkau beri kekuatan, kesehatan, perlindungan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin.